سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم يا الله يا فتاح صل على عبدك وحبيبك سيدنا محمد النبي جامع الفتح وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وافتح لنا فتحا مبينا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah dan selalu memberikan kita karunia-Nya, yaitu karunia terbesar yang Allah anugerahkan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam yang wajib bagi kita untuk mensyukurinya dalam setiap keadaan dan setiap kondisi apapun. Wajib bagi kita untuk bersyukur, karena tidaklah syukur pujian manusia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala setara dengan atas nikmat Allah kepada hamba-Nya. Salawat serta salam selalu tercurahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada para pengikutnya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, melanjutkan kajian sebagaimana telah rutin, kajian mingguan dan bulanan, yang dimana Al-Fakir mengadakan atau menyampaikan kajian kitab Intisari Mukhtasar kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas, dirangkum sendiri oleh pengarangnya Imam Ghazali, dan diberikan nama kitab Al-Mursyidul Amin ila Mau'izatil Mu'minin. Langsung saja menuju kajian lanjutan kitab ini, yang sebagaimana bulan yang lalu telah disampaikan bab adab seorang pelajar atau pelajar atau santri, dan adab seorang muallim, adab seorang pengajar atau guru. Kemarin telah disampaikan adab-adab seorang pelajar. Kita ringkas saja ulang. Pertama, harus membersihkan hati, membersihkan penyakit-penyakit yang ada di dalam hati, sehingga ketika menuntut ilmu terdapat kenyamanan, ketenangan. Yang kedua adalah mengurangi atau memperkecil, meminimalisirkan ikatan dia dengan segala sesuatu yang bisa menghambat untuk mendapatkan ilmu. Artinya jangan sampai ada sesuatu yang bisa menghambat, misalnya karena dekat rumah atau terkait dengan dunia. Nah, itu harus dijauhkan. Kalau bisa menuntut ilmu itu jauh, jangan dekat-dekat, supaya nggak keinget dari orang-orang yang bisa mempengaruhi ilmu masuk ke dalam hati. Ketiga, jangan sombong ketika mendapatkan ilmu, harus tawadhu. Kalau peribahasa di dalam bahasa Indonesia itu, ketika mendapatkan ilmu semakin nunduk, yaitu ilmu padi. Semakin banyak ilmu, semakin rendah hati, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Keempat, kemarin adalah menjauhkan segala sesuatu terhadap pertikaian, perbedaan, percekcokan di antara manusia, yang bisa mengganggu, menghambat hati fokus untuk mendapatkan ilmu. Yang kelima, jangan fokus terhadap ilmu-ilmu yang sekiranya ilmu itu tidak bisa memberikan manfaat. Berarti fokus dulu terhadap ilmu-ilmu yang lebih penting, ilmu pengetahuan, ilmu syariat yang lebih penting, ilmu tauhid, ilmu akidah. Jaga hati kita, jaga iman kita dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang menyeleweng. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang terkena
godaan-godaan, bisikan-bisikan syaitan sehingga akidah kita melenceng. Nah, yang keenam, terakhir ya, fokuskan diri kita kepada ilmu-ilmu yang penting, yaitu ilmu akhirat. Nah, jangan sampai kita fokus ke dalam ilmu-ilmu dunia, ya ilmu-ilmu umum, tapi kita lupa terhadap ilmu-ilmu akhirat. Apa sih ilmu akhirat? Ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah, ilmu yang membuat kita takut kepada Allah, ilmu yang dengan mempelajari ilmu itu kita semakin ingin selalu dekat kepada Allah, kepada Rasulnya, selalu ingin berbuat baik kepada sesama. Itu diantaranya kewajiban atau tugas sebagai seorang penuntut ilmu. Nah, kemudian diantara puncak seseorang ketika menuntut ilmu adalah mengenal Allah dengan pengenalan yang hakiki. Semakin kenal, semakin dekat dia kepada Allah, maka semakin takut dia kepada Allah. Nah, diceritakan di sini, diriwayatkan wa qad ruwiya anna hakimaini minal hukama al muta'abbidina ru'ya fi yadi ahadima raq'atun, ya, diceritakan ada seorang ahli ibadah, seorang ahli bijak, ya, sufia, orang yang hatinya lembut, hatinya bersih. Beliau mimpi, di dalam mimpi diperlihatkan, ya, di suatu tangan, di salah satu tangannya ada sobekan yang bertuliskan, yang termaktub di dalamnya bacaan in ahsanta kulla syai'in fala tadunna annaka ahsanta kulla syai'in hatta ta'rifallaha ta'ala wa ta'lam annahu musabbibul asbab wa mujidul asya. Nah, seseorang di dalam mimpinya diperlihatkan suatu bacaan, di dalam tangannya tertulis, apabila kamu telah memperbagus segala sesuatu, jangan kamu menyangka kamu telah melakukan, memperbaiki, memperindah segala sesuatu. Ini gambaran nih. Maksudnya apa? Ketika seseorang telah melakukan ibadah, perbuatan baik, ya, berbakti kepada Allah dengan segala perbuatan baik dengan maksimal mungkin, jangan kamu menyangka hal tersebut telah kamu lakukan sehingga kamu mengenal Allah. Ya, jadi ketika kita berusaha maksimal, jangan menyangka kita itu sudah di puncak sampai kita mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya dan sampai mengetahui bahwasanya sebab segala sesuatu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah yang mengadakan segala sesuatu. Nah, itu ya. Ini adalah ma'rifah yang sangat tinggi. Kalau seseorang mampu melakukan hal tersebut, apapun yang terjadi di dalam dirinya, dia pasti mengetahui dan menyadari dan pasrah atas ketetapan Allah. Dapat musibah, sabar, syukur. Dapat nikmat, tidak membuat dia goyang, tidak membuat dia terperosok, terjerumus dengan nikmat-nikmat Allah yang berikan sehingga menjadi istidraj. Nah, apa itu istidraj? Allah memberikan nikmat, terus diberikan, disuapi dengan nikmat-nikmat yang banyak, akan tetapi untuk apa? Untuk memperbesar, mempercepat azab orang tersebut di yaumul qiyamah. Ya, karena apa? Karena diberikan nikmat tapi digunakan tidak pada tempatnya, tidak pada segala sesuatu yang nikmat Allah berikan nikmat untuk dia laksanakan di tempatnya. Allah memberikan mata untuk apa? Untuk disyukuri. Bagaimana cara bersyukur terhadap nikmat mata? Gunakan kepada segala sesuatu yang Allah ridhoi, dengan membaca Al-Quran dan melihat orang-orang soleh, yang dimana ketika kita memandang orang soleh dengan hati yang tulus, dengan penghormatan, ta'zim, semata-mata perintah Allah dan perintah Rasulnya, karena sebab mata memandang orang soleh, kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu yang pertama. Di tangan yang kedua, ya, tertulis di dalam mimpi, ya, tertulis bacaannya
kunta qabla an a'rifallah ashrab wa azma hatta idza araftahu rawita bila syarab. Ya, kamu ya, sebelum kamu memiliki ma'rifah mengenal Allah dengan pengenalan yang sesungguhnya, kamu minum, makan sehingga kamu kenyang dan hilang rasa lapar dan rasa hausmu. Itu sebelum kamu mengenal Allah. Tapi ketika kamu memiliki ilmu ma'rifat Allah yang sangat tinggi dan yang hakiki, maka kamu walaupun tidak makan, tidak minum, kamu akan merasa kenyang dan akan hilang hausmu. Jadi ketika seorang memiliki tingkatan ma'rifah yang tinggi, tauhid yang tinggi, pengenalan kepada Allah yang tinggi, walaupun dia tidak makan, tidak minum, dia akan merasa kenyang ataupun tidak akan haus. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa yuskini wa bahwa yut'imuni wa yuskin. Dialah Allah yang memberi makan dan yang memberi minum. Nah, itu. Terakhir ya, yang terakhir tadi ya, belum disebut tugas seorang ketika menjadi thalabul ilm. Dia harus bertujuan di dalam belajar untuk apa? Untuk menghiasi batinnya, menghiasi isi hatinya. Jangan sampai banyak ilmu tapi hatinya semakin kotor. Ketika seseorang menghiasi batinnya sampai batinnya suci, ya, murni dari segala sesuatu yang merusak, maka dia akan sampai kepada Allah. Ya, dan dia ketika menuntut ilmu tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan penghormatan orang, sanjungan orang, pujian orang, ya, dan juga tidak ingin ketika menuntut ilmu itu supaya mendapat kepemimpinan, ya, jabatan. Tujuannya supaya dapat jabatan, supaya dianggap oleh orang lain adalah dia itu adalah ulama. Tidak, ya. Ketika dia menuntut ilmu dengan tugas-tugas yang tadi yang dipaparkan oleh Imam Ghazali, insya Allah dia akan menjadi thalabul ilmi yang ridho, hanya ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, semoga tadi itu bisa dilaksanakan oleh kita semua. Nah, selanjutnya ada tugas tadi, tugas seorang murid. Sekarang tugas seorang muallim, seorang ustad. Ya, sebagaimana dikatakan, man alima wa amila wa 'allama fadzalika alladzi yud'a fi malakutis sama. Orang yang alima, mengetahui, ya. Seorang itu bagaimana dia bisa mengetahui ilmu, bisa mendapatkan pengetahuan dengan belajar. Nah, orang yang telah mengetahui dengan belajar, wa amila, kemudian dia mengamalkan apa yang dia ketahui, wa 'allama, dan dia ajarkan kepada orang lain ataupun diamalkan. Fadzalika alladzi yud'a fi malakutis sama. Dia adalah orang yang nanti dieluk-elukan, disebut-sebut nanti di alam malakut, di langit sana. Ya, jadi disebut, ya, orang-orang tadi mengetahui, mengamalkan dan mengajarkan. Wala yanbaghi an yakuna kal ibrah taksu ghairaha wa hiya 'ariyah au dzabalatul musbih tudi'u ala ghairiha wa hiya tahtarik. Ya. Jangan sampai seorang muallim, pengajar, ustaz, ya, dia itu seperti jarum. Dia menjahit, menambal pakaian, tapi di si jarumnya telanjang, nggak memiliki pakaian. Atau jangan sampai seperti lilin, dia menerangi orang lain, tapi dianya terbakar. Jangan sampai seperti itu. Nah, di antara tugas-tugas seorang muallim, pertama, asy-syafaqah 'alal muta'allim wa ijra'ihi majral walad liqauli sallallahu alaihi wasallam innama ana lakum kal walid li waladihina. Harus pertama, tugas seorang pengajar, ustadz adalah punya rasa sayang kepada pelajar dan menganggap yang belajar itu seperti anaknya. Ya, seperti anaknya. Kenapa Nabi Muhammad SAW bersabda,
sesungguhnya aku bagi kalian adalah seperti ayah kepada seorang anak. Bal huwal walid alal haqiqah, bahkan ya, ayah yang sebenarnya adalah seorang guru. Kenapa? Fainal aba sababul hayatil faniyah. Karena aba itu adalah sebab yang menyebabkan di antara alam yang tadinya kita di alam rahim dipindahkan ke alam dunia, yaitu alam fana, itu ayah. Sedangkan muallim sababul hayatil baqiyah. Sedangkan seorang pengajar adalah sebab kehidupan yang hakiki, kehidupan yang kekal, yaitu kehidupan akhirat. Walidzalika yuqaddamu haqqahu ala haqqil abawain. Sehingga ya, oleh karena itu, karena ayah adalah sebab kehidupan fana, sedangkan guru sebab kehidupan yang kekal, maka wajib mengedepankan hak-hak ya, hak guru kepada hak kedua orang tua. Amma ta'lim ala qasdi dunya fa huwa ihlaq wa ayyu ihlaq. Adapun ketika seorang menuntut ilmu karena tujuannya dunia, maka itu adalah sebab kehancuran, ya, sebab kehancuran seseorang, ya, sebab kehancuran seseorang ketika seseorang menuntut ilmu karena dunia. Jangan sampai ya ketika menuntut ilmu itu berlomba-lomba supaya pulang jadi ulama, berlomba-lomba supaya pulang itu ya, menjadi pemimpin, ya, menjadi orang yang ditokohkan. Nah, jangan sampai niatnya seperti itu, walaupun nanti orang itu bisa menilai, ya, tetap nggak boleh. Kenapa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Di sini dikatakan semua orang mukmin adalah saudara. Ini contoh ketika ya di santri, ya. Ketika seorang itu menjadi santri, ada temannya. Biasanya lamun jadi santri ngalaman emang palomba-lomba supaya ingin menjadi ranking satu, berlomba-lomba. Nah, itu kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, ilmu akhlak, itu memang ya tidak pantas, tidak cocok ketika menuntut ilmu hanya untuk berlomba-lomba supaya peringkat pertama. Nah, itu nggak boleh kalau kita mempelajari. Tapi terkadang guru ya memiliki tujuan-tujuan ketika mendidik seorang murid supaya semangat, supaya tidak malas-malasan, sehingga belajarnya itu punya motivasi. Nah, itu diantara keadaan-keadaan yang membolehkan seseorang berlomba-lomba di dalam menuntut ilmu. Nanti ketika naik tahap demi tahap, kondisi mental, kondisi spiritual seorang murid ya, nanti bisa dirubah. Niat yang tadi ingin menjadi orang yang paling pintar, nanti berubah ya, menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu tadi tugas pertama, ya, harus punya rasa sayang kepada seorang murid. Yang kedua, tugas seorang guru adalah al-iqtida'u bihi sallallahu alaihi wasallam. Ya, semata-mata ya Rasul itu ya buistu mualliman. Kata Rasul, aku diutus sebagai muallim, pengajar. Nah, kita niatkan ketika menjadi ustadz, niatnya adalah untuk mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti ketika mengikuti Rasulullah ada konsekuensinya, ada tanggung jawab harus dilakukan oleh seorang guru. Fala taktubul ajra ala ta'lim, maka tidak boleh menuntut upah ketika dia mengajar. Ya, nggak boleh menuntut upah. Adapun ketika diberi ataupun diberi hadiah, ada yang ngasih, maka tidak mengapa. La nuridu minkum jazaa'u wala syukura, sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Insan, tidaklah kami menginginkan dari kalian balasan ataupun ucapan terima kasih. Wa huwa in kana lahu minnah alaihim falahumul minnah,
likaunihim sababun tuqarribuhu ila Allah taala bi gharasatil ilmi wal iman fi qulubihim. Nah, karena ya ketika seseorang memberikan pengajaran sehingga muridnya atau orang yang diajarkannya dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya dia adalah sebab atau menjadi penyebab murid-muridnya dekat kepada Allah dan memiliki keimanan yang kuat kepada Allah. Cukup ya ketika punya murid yang dekat kepada Allah, itu menjadi balasan yang terbesar oleh seorang murid kepada gurunya. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah, ketika seorang guru ya menjadi guru, maka tugas yang ketiga yang dikatakan dalam kitab Mursyidul Amin adalah alla yaddakhira syai'an li ghadin minan nasihah kaman'ihi minat tasaddi li rutbatin qabla istihqaqiha wal khad fil ilmi al khafi qabla ihkamil jali. Nah, jangan sampai menunda-nunda untuk memberikan nasihat, memberikan instruksi atau perintah. Ya, seorang guru kalau melihat muridnya ada menyimpang sedikit, menyeleweng sedikit, melanggar sedikit, harus buru-buru memberikan nasihat, memberikan bimbingan, jangan ditunda-tunda ke hari besok. Ya, perumpamaannya seperti melarang seseorang untuk menjabat sebelum waktunya. Ya, perumpamaan seperti itu. Jangan menunda menasihati murid karena itu adalah hal yang penting. Ya, jangan sampai si murid itu terus di dalam penyimpangan, terus di dalam pelanggaran terhadap syariat Islam, harus buru-buru ditegur. Nah, perumpamaannya seperti ya, ketika ada orang belum pantas, belum layak untuk menjabat suatu jabatan, ya, dibiarkan. Nah, jangan seperti itu ya. Contoh, ketika ada orang yang belum pantas, belum mampu untuk jadi pemimpin, ya, untuk mufti lah contoh. Ya, mufti kan syaratnya harus memahami Al-Qur'an, asbabun nuzul dan semua ayat-ayat yang berkaitan dengan hukum. Dia belum layak untuk jadi mufti, tapi dijadikan, dilantik sebagai mufti. Nah, maka wajib seorang guru menegur seorang muridnya ketika dalam keadaan tersebut. Yang keempat, kewajiban seorang guru kepada muridnya adalah harus selalu tulus di dalam belajar dan mencegah, melarang murid-muridnya berakhlak dengan akhlak yang buruk. Tapi cara menasihati, cara menegur murid di sini diberikan cara jangan terang-terangan, ya, jangan tasrik, jangan barbar bahasa nama, tapi dengan cara kalau bisa dengan sindiran, ya, lalaunan, lemah lembut. Kata Imam Syafi'i, man nasoha akhahu ala niatan faqad fadahahu wa syanahu. Orang yang menasihati saudaranya dengan terang-terangan, ya, aya nu salah disebutkan yo si fulan yo penting yo, ya, maka dia sungguh telah menghinakannya dan telah menjelekannya. Tapi kalau dia memberikan nasihat, waman nasohahu sirron, secara sembunyi-sembunyi, ya, berdua, maka faqad nasohahu wazanahu, sungguh dia telah benar-benar memberikan nasihat dan dia telah memperbaikinya. Nah, itu ketika memberikan nasihat. Nah, nanti ada keadaan-keadaan di mana si murid ketika diberikan nasihat sudah pelan-pelan, sudah teguran, sudah, maka tidak apa-apa si guru memberikan nasihat secara terang-terangan. Jadi ada tahap-tahap, ada fase-fase ketika seorang guru memberikan nasihat kepada seorang murid. Itu diantaranya tugas seorang ustadz, muallim, pengajar kepada seorang murid. Ya, masih ada 10 menit lagi, langsung fasal di dalam
fi afatil ilmi, di dalam penyakitnya ilmu, wa bayani alamati ulama'il akhirah wa ulama'is su, ya, penyakit ilmu dan penjelasan tentang tanda-tanda ulama akhirat dan ulama su. Ya, ulama kan ada dua, ada ulama beneran yang memang mengajak orang ke jalan Allah, dan ada ulama su yang hanya ingin dianggap dirinya sebagai ulama tapi tidak memberikan petunjuk kepada umat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, asyaddun nas 'adzaban yaumal qiyamah alimun la yanfa'ullahu bi'ilmi. Nanti akan ada azab yang sangat pedih di yaumul qiyamah bagi seseorang yang di mana orang tersebut adalah orang alim tapi ilmunya tidak memberikan manfaat kepada manusia. Allah tidak memberikan manfaat dengan ilmu orang alim tadi kepada orang lain. Nah, itu adalah orang-orang yang nanti diazab dengan pedih di yaumul qiyamah. Hati-hati ya. Misalkan nanti ya, mungkin di antara kita atau anak-anak kita, keturunan kita menjadi ulama, maka ajarkan supaya selalu yang dijunjung ya, yang diutamakan adalah mengamalkan ilmu supaya ilmunya bermanfaat kepada umat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'da. Man izdada, barang siapa yang meminta tambahan ilmu kepada Allah, walam yazdad, tapi dia tidak meminta kepada Allah tambahan hidayah, lam yazdad minallahi illa bu'dan, maka tidaklah dia bertambah dari Allah kecuali hanya semakin jauh. Ya, terus minta ilmu, ya belajar hadir itu, tapi dia tidak meminta setelah mendapatkan ilmu tersebut supaya hidayahnya lebih banyak lagi, maka tidaklah dia mendapatkan ilmu melainkan semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'lam anna al-alim bil khawdi fil ilmi hurimas salamah fa immal halak wa imma sa'adatul abadiyah. Ketahuilah, ulama, orang alim ya, ketika dia terus ya mendalami ilmu, maka keselamatan dia itu sangat riskan, banyak resikonya ketika seorang mempunyai ilmu yang banyak. Ya, jangankan punya ilmu, kita aja punya kelebihan, pasti ada penyakit di dalam setiap kelebihan yang ada di dalam diri kita. Ya, punya harta, ya kemungkinan nanti bisa sombong dengan harta yang kita miliki, atau contoh boga kelebihan dari orang lain. Pasti ada di dalam diri kita ya, dibisik-bisiki, digoda oleh syaitan. Punya harta banyak, siapa miskin, tara gawe sih, males sih. Eta hati-hati, jangan sampai kita punya kelebihan, ketika melihat orang lain yang ada di bawah kita meremehkan. Eta penyakit yang ada di dalam seseorang. Begitu juga di dalam ilmu. Ketika punya ilmu yang banyak, biasanya ada di dalam hati seseorang tersebut, ya tinggal itu orang ya pinter, hafal itu, bisa itu, ya ilmu kabeh bisa dipahami. Naon ente ya belajar lila-lila tapi ente menang ilmuna saeutik. Itu penyakit. Ketika seseorang mampu terselamatkan dari sifat-sifat yang tadi, maka dia akan bahagia. Yang bahagia tersebut adalah as-sa'adatul abadiyah, bahagia yang kekal, bahagia yang selama-lamanya. Qala al-Khalil bin Ahmad. Qala al-Khalil bin Ahmad, Imam Khalil bin Ahmad al-Farahidi, ya ini kata-kata dari beliau masyhur ya, terkenal. Ar-rijalu arba'atun, ya seseorang itu ada 4 macam. Rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadaka alimun fattabi'uhu. Ada seseorang yadri, dia itu tahu, wa yadri annahu yadri, dan dia mengetahui dia itu adalah orang yang
yang paham, orang yang mengetahui ilmu, maka itu adalah orang alim, benar-benar orang yang benar-benar alim. Fattabi'uhu, maka ikutilah orang yang tersebut. Dia alim dan dia itu mengetahui, dia itu orang alim. Ikuti orang tersebut. Yang kedua, rajulun yadri wala yadri annahu yadri fadzaka naimun fa'aikiduhu. Ada seseorang, dia itu alim, paham ilmu agama, tapi dia itu tidak tahu dirinya itu paham, ya, mengetahui perihal ilmu-ilmu tentang syariat. Maka orang tersebut adalah orang yang sedang tidur, naim. Fa'aikiduhu, maka bangunin, ya, bangunin dia supaya bangkit. Ente itu orang ilmu, orang paham, orang alim, bangun, bangkit, ajarkan orang-orang, ajak orang lain, ajak orang-orang yang jauh dari Allah supaya kembali kepada Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa rajulun la yadri wa yadri annahu yadri fadzalika mustarsyidun fa'allimuhu. Ada orang, dia orang la yadri, orang yang paham, orang yang tidak paham, orang yang jahil, tidak mengetahui apa-apa, dan dia tahu dia itu orang bodoh, orang yang tidak paham agama, maka orang tersebut ada orang yang wajib untuk dibimbing, orang yang sedang di dalam langkah jalan menuju Allah, maka berikanlah petunjuk, bimbingan, ajarkan orang tersebut. Yang keempat, warajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Ye parah ieu mah ya. Geus nyaho bahlul, geus nyaho bodoh, teu nyaho nanaon, tapi manehna tidak merasa, tidak mengetahui dia itu bodoh. Nah eta orang paling celaka tah. Ya, komode geus bodoh, bahlul, nyanyahoanan sok tahu. Nah eta ya yang harus ditinggalkan, harus dijauhi. Itu fadzalika jahilun fahdharuhu. Itu adalah orang yang jahil, maka jauhilah. Wa qala Sufyan, Imam Sufyan Ats-Tsauri berkata, yahtiful ilmu bil amali fa in ajabahu wa illar tahal. Ya, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, ilmu itu membisikkan, ilmu berkata, ya, kepada amal supaya diamalkan. Jadi kalau misalkan ilmu berbentuk, ilmu punya mulut, ilmu akan berbisik kepada orang yang punya ilmu tersebut supaya apa? Supaya beramal. Ayo, amalkan ilmumu, amalkan ilmumu, amalkan ilmumu. Ketika ilmu itu berbisik kepada orang tadi, orang yang memiliki ilmu, dia mengamalkan. Nah, ilmunya akan kekal, ilmunya akan meresap, ilmunya akan kokoh di dalam hati dia, di dalam otak. Wa fa'in ajabahu wa illa irtahal. Kalau misalkan ilmunya tidak diamalkan, ilmunya irtahal, ilmunya akan pergi. Ayo amalkan. Henteu, nya geus aing balik, ya, poho pasti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ta'ala watlu alaihim naba'alladzi atainahu ayatina fansalakha minha. Ya, ayat ini khitabnya kepada Bani Israel, ya. Kata Allah kepada nabinya Nabi Musa alaihissalam, watlu alaihim, bacakanlah, alaihim, kepada mereka, Bani Israel, ya, orang-orang umat Bani Israel, naba'alladzi atainahu ayatina, berita-berita yang kami datangkan kepada mereka, ayatina, kebesaran kami, ayat-ayat kami. Ya, diberikan, diceritakan orang-orang terdahulu yang menyaksikan kebesaran Allah, ya, di mana ada Ashabul Kahfi, ya, yang tidur 309 tahun. Ada mukjizat kebesaran Allah yang diberikan kepada para anbiya. Kasih kabar, ya. Ketika dikasih kabar tapi mereka tidak mengambil ibrah, mengambil hikmah, ya, tidak mengambil hikmah dan ilmu dari kejadian-kejadian kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka fansalakha minha, maka tadi berita-berita tadi yang disampaikan akan pergi, tidak menempel, tidak meresap, sehingga orang yang mendengar berita-berita tadi dia tidak bisa mengambil hikmah dan selalu dalam kesesatan dan kebodohan. Nah, semoga kita
dijauhkan dari hal-hal tersebut ya, menjadi ahli ilmi zahiran wa batinan, dan ilmu kita bermanfaat dan diamalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Kita baca kalimat tauhid ya, dzikrul jalalah yang diijazakan oleh Al-Imam Al-Qutub Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sagaf. Kita baca sama-sama, saya membacakan ya, talqin, nanti diikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. من زوال الإيمان. من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان. من فتنة الشيطان. قديم الإحسان. كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القدير. إحسانك القدير. يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله